rekan-rekan pengurus yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita masih sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melanjutkan perjuangan beliau mengamalkan rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan pengurus yang kami hormati, jadi agenda kita pada sore hari ini adalah untuk memplenokan usulan-usulan program yang sudah diusulkan tiap-tiap bidang pada beberapa malam hari yang lalu, dan sekarang kita akan musyawarahkan kembali mana kira-kira program yang bidang-bidang itu bisa dikerjakan, karena kita berharap program itu yang bagus, baik, dan mampu kita kerjakan. Jangan sampai kita menyusun program bagus tetapi ya tidak mampu kita kerjakan, sehingga hanya untuk tulisan-tulisan saja gitu. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Maka kita harapkan nanti program itu yang nasional, kemudian yang tujuan utamanya adalah bagaimana kemakmuran masjid, dan yang paling penting adalah mampu kita kerjakan baik dalam jangka waktu yang singkat, jangka pendek, ataupun jangka menengah, ataupun jangka panjang. Maka kehadiran kita pada sore hari ini sangat penting, karena kalau kita sudah sepakati, maka itulah yang akan kita pertanggungjawabkan dalam periode ini, sehingga apapun yang menjadi kesepakatan kita pada sore hari ini sangat penting menjadi dasar kita untuk berbuat, ya, untuk melakukan kegiatan di masjid kita ini. Dan alhamdulillah satu rangkaian sudah berjalan, yaitu pembentukan petugas baik dari khatib, imam, kemudian penceramah subuh, alhamdulillah sudah berjalan, dan mudah-mudahan tetap berjalan dengan istiqomah insyaallah. Adapun hal-hal yang sempat saya baca di WA grup, ya, apa itu mungkin kurang tahu juga, ketua bidang takmir dengan marbot. Tapi saya telepon marbotnya, oh enggak, salah salah informasi. Marbotnya bilang Ustaz Afif kayaknya Ustaz Afif yang dimaksud, karena jadwal beliau tidak hadir. Jadi dia bercanda Ustaz Afif banyak kalah mental, tapi mungkin karena informasinya kurang nyambung, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Mudah-mudahan itu menjadi awal yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, tadi saya sempat bicara dengan Ormas, ya, meminta kerjasama khususnya di hari Jumat. Minta pihak kepolisian, ya, mulai jam 11 itu sudah mulai keliling untuk mengingatkan jamaah bahwa hari ini hari Jumat, mengimbau kepada khususnya yang laki-laki supaya mempersiapkan diri, jangan terlena. Ini kewajiban kita sekali seminggu. Maka mudah-mudahan besok sudah mulai polisi keliling masuk setiap gerbang itu akan mengingatkan jamaah-jamaah kita, ya, untuk siap-siap sholat Jumat. Dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah kita. Karena memang sementara ini kan kita hanya mengumandangkan azan, tetapi tidak mempraktikkan azan itu. Hanya marbot mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, tapi diamalkan nggak hayya 'alas shalah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk program, kan nggak ada. Maka hayya 'alas shalah itu harus dilakukan.
maka kita amanahkan pihak kepolisian untuk mengamalkan hayya 'alas shalah. Bukan hanya menjadi seruan tetapi dalam bentuk program. Kemudian program-program yang sudah diusulkan nanti akan dipandu, mungkin ada sekretaris atau ya, saudara dibahas satu persatu per bidang. Mana nanti kita minta per bidang itu dulu untuk menjelaskan, kemudian nanti mana program yang akan kita tetapkan ya, untuk kita laksanakan pada masa periode ini, dan bisa juga dari bidang yang lain untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya. Ya, jadi kita bahas per bidang dulu. Kalau sudah clear satu bidang, juga bisa diberikan kesempatan bidang-bidang lain untuk memberikan saran. Ya. Kemudian arahan juga, mungkin pernah punya pengalaman ya di berbagai masjid dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya. Nanti kita rebutkan. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari yang kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pengantar sekaligus penambahan penjelasan dari Ketua Pengurus Masyarakat Kabupaten Sabang, Bapak Guru Haji Abdul Rahman Hussein. Selanjutnya beserta musyawirin yang kami hormati, kami dari pengurus ini mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang sempat hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan bahas atau plenokan dan sepakati program-program tiap bidang, mulai dari bidang kemakmuran sampai terakhir bidang kepemudaan dan kaderisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia akan memberikan gambaran apa yang sudah kami rencanakan, tetapi bukan berarti semuanya akan menjadi sesuatu yang harus, boleh juga dikurangi atau mungkin diganti atau mungkin ditambah, karena kita ini sifatnya adalah bersama-sama. Oke. Yang pertama, meningkatkan semangat dan motivasi masyarakat desa Wanasaba Laut untuk hadir sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Adapun realisasi daripada program ini, kan ini sifatnya meningkatkan motivasi, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat masyarakat ini tertarik untuk sholat di masjid. Maka dia tepatlah sesuai keinginan, karena masalah jamaah naik ke masjid ini kan rata-rata masalah imamah. Nah ini jadi, dan alhamdulillah sudah diedarkan jadwal ya, yang mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah kemudian termasuk meningkatkan juga adalah melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah di masjid ini. Apa kira-kira ini yang harus kita lengkapi? Mungkin di jeding ada harus sabun kan begitu untuk mencuci kaki kan jamaah gitu. Termasuk pula di mimbar ini imamnya harus punya mic yang di telinga itu, yang nggak boleh pakai kabel, karena ini yang jadi masalah juga kan gitu. Seringkali pas lagi sujud imamnya jatuh micnya gara-gara kena kaki, sehingga membuat sepi jadinya kan, jamaah perempuan tidak dengar. Jadi seperti inilah yang maksud meningkatkan itu. Nah kemudian selanjutnya adalah petugas maupun pengurus masjid itu diharapkan menjadi teladan buat jamaah. Jangan sampai pengurus itu datang hari raya Jumatan sama rapat doang. Kalau bisa yang 5 waktu itu ya minimal 1 ke 2 kali pengurus itu hadirlah di masjid sebagai teladan, termasuk petugas, apalagi petugas ya. Nah seperti itu. Jadi hal seperti ini harus kita lakukan. Makanya kalimatnya meningkatkan motivasi. Jadi kita tidak menggerakkan hati jamaah, karena yang berhak menggerakkan itu kan cuma Allah. Yang kita, apa yang membuat mereka ini terkesan ingin datang ke masjid. Nah ini kira diantaranya yang mungkin yang bisa gambarkan. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah mengoptimalkan kegiatan ceramah subuh, yang insya Allah mungkin kita sudah
bisa paham dan sudah selesai dijadwalkan ceramah subuhnya. Jadi mungkin tidak ada yang perlu saya jelaskan di sini karena sudah jelas mungkin ya masa subuh. Selanjutnya adalah mengoptimalkan pengajian bulanan sebagaimana yang sudah berjalan. Termasuk juga yang keempat ini adalah mengadakan kajian agama dalam bentuk tanya jawab agama Islam. Jadi model pengajian kita ini adalah ada dua macam. Yang pertama adalah pengajian bulanan. Jadi pengajian bulanan ini sifatnya pengajian pasif. Artinya penceramah hanya menyampaikan ceramahnya, jamaah mendengarkan. Ya, jadi untuk bidang kemakmuran sepakati yaitu satu mengadakan pengajian bulanan, dua mengadakan pengajian mingguan interaktif, tiga mengadakan jadwal imam dan ceramah sudah beredar, empat membentuk fikih dan juga mengadakan latihan seni baca Al-Quran, lima mengadakan tahsin atau pemantapan baca Al-Quran bagi remaja, dewasa bahkan tua. Itu program dari bidang kemakmuran. Mengenai anggaran bagaimana? Ini sifatnya pengajian rutin, ya. Jadi nggak bisa ditambahkan. Kecuali biasa anggaran ini kan kepanitiaan ya. Yang sesaat jadi bisa diukur nggak bisa terlihat rutin bertahun-tahun, jadi nggak bisa dilihat rutinnya supaya Nah, begini Pak Septianggi, karena masalah penganggaran, supaya kita tahu anggaran yang akan kita keluarkan pada tahun ini bila perlu, yang 1 bulan berapa yang bisa kita keluarkan, dan karena banyak yang akan kita programkan. Jadi seandainya misalnya seperti tadi program bulanan, pengajian bulanan, ya 1 kali kan, ya 1 kali untuk bulannya berapa yang 1 kali itu. Kemudian kajian mingguan, yang 1 kali kita hitung juga 1 kali, kalau sekian kali berarti sekian kali itu maksudnya. Kemudian masalah pendidikan, sebenarnya tadi itu bagian pendidikan yang yaitu TPG itu bisa dianggarkan, misalnya gurunya berapa dan digaji berapa kali. Bukan gaji ini ya, karena kalau gaji terlalu besar dia nanti insentif gitu. Nah, supaya kita bisa menganggarkannya dan jangan kita kelabakan dalam menentukan amplop ini. Nah, karena seperti yang kemarin saja, ini pengalaman yang 1 tahun yang kemarin, saling mengandalkan antara tiang dengan marbot, mesti mengeluarkan transportnya tadi. Ada yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, supaya tidak begitu, supaya kita sepakat berapa anggarannya dan supaya tidak terjadi masalah juga. Kalau dia itu begini segini, kalau dia segitu, jangan sampai begitu. Nah, ini perlu kita anggarkan. Terima kasih. Jadi anggarannya bisa menyusul, mungkin bisa melalui WA ya, sebagai gambaran. Kalau penceramah kajian bulanan itu biasa dikasih insentif itu 300.000 ya. Itu ada yang kemarin ya 300.000 untuk penceramah kajian bulanan, 350 dari sekitaran 2 kecamatan, kalau agak jauh 500. Iya, berarti mempengaruhi jauh kedekatnya kalau dalam desa. Nah, betul. Itu sudah kita laksanakan. Kalau melihat ini mungkin disepakati bisa dilanjut nanti yang malam ya, Pak. Ya. Artinya kalau nggak selesai sebelum maghrib, setelah maghrib gitu. Ya, Kalau apa ya? Kali ini 1 aja itu sudah. Layak waktu. Oke.
Ya mungkin saya ingin pertegas sedikit sebenarnya, karena memang ada 3 bidang yang sebenarnya agak mirip. Jadi bidang kaderisasi, dakwah dan pendidikan dan sama kemakmuran ini kayaknya sama di arah ke sana. Makanya saya sebenarnya ingin mempertegas bahwa TPQ itu nanti di bidang dakwah dan pendidikan itu barangkali supaya terbagi rata dia nanti, karena memang bidang dakwah dan pendidikan itu memang bidangnya. Nah kalau kemakmuran ini kita fokus ke kemakmurannya saja, artinya termasuk kemakmuran jamaah. Ya, bahkan kalau kita melihat beberapa masjid di Jawa itu kan memberikan santunan dan sebagainya kan gitu, atau memberikan fasilitas untuk pengadaan semacam kopi dan sebagainya, itu barangkali mungkin lebih ke arah sana gitu. Ditambah, nah yang pendidikannya itu nanti diserahkan ke bidang pendidikan dan dakwah sama kaderisasi nanti di situ. Mungkin itu saja mungkin tambahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa ini sudah, kalau program saya rasa sudah selesai, tinggal masalah teknis saja yang diusul-usulkan ini. Tapi kalau program saya rasa sudah kita sepakati, tinggal nanti kalaupun memang sama programnya nggak apa-apa, dikerjasamakan juga nggak apa-apa ya. Kalaupun memang sama, tinggal nanti yang penanggung jawabnya siapa gitu ya. Yang bidang lain bisa mendukung dari sisi apanya gitu kan. Tinggal itu saja. Sedikit Pak Dargur, terkait dengan mic yang di kepala itu, lupa mungkin Ustaz Jamal tadi menyebutkan mic yang di itu Pak telinga itu, ya mungkin ya jangka pendek mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin masuknya nanti di bagian sarana prasarana mungkin ya. Itu untuk melengkapi. Makanya nanti ada bidang itu dia harus kerjasama dengan bidang yang lain seperti AC, mic dan lain sebagainya, itu memang di bidang Salpras itulah yang akan menyiapkan. Ya, demikian program bidang kemakmuran sudah disepakati.